بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين والبسنا لباس عزك يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat, baik nikmat Islam, iman, nikmat sehat, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Yang dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala berikut, Allah Subhanahu wa taala eh, memberikan kita kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk berusaha memahami agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam. Dan alhamdulillah kita melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Sulamut Taufiq ila Muhammadillahi ala Tahqiq, dan kita telah sampai kepada fasal tentang apa saja yang wajib bagi seorang yang memiliki wewenang atau kekuasaan, baik itu di ruang lingkup keluarga maupun ruang lingkup negara. Dan di kitab Berqautus Saudi Tasdiq kita telah sampai kepada halaman 33. Baik, bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, fasdun يجب على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالصلاة. Wajib bagi setiap orang tua, ya, walinya, anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah mencapai umur mumayyiz, ya, yang telah mencapai umur mumayyiz, an ya'muruhuma bis untuk menyuruh mereka untuk melaksanakan sholat. Nah, di sini Sayyid Abdullah menjelaskan bahwasanya orang tua berhak untuk menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat ketika anaknya telah sampai pada usia tamyiz, ya, ketika anaknya sudah sampai pada usia tamyiz. Dan para ulama telah uh, menetapkan bahwasannya yang dimaksud dengan usia tamyiz adalah ketika anak tersebut telah mampu untuk melakukan segala sesuatu dengan sendirinya, telah mampu untuk melaksanakan segala sesuatu dengan sendirinya, seperti cebok misalnya, makan, minum, ya, mandi, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan pendapat yang eh, dikatakan paling kuat untuk menentukan usia tamyiz. Atau sebagian mengatakan bahwasannya usia tamyiz bagi seorang anak itu ketika anak telah sampai usia 7 tahun. Ketika anak telah sampai usia 7 tahun. Dan usia tamyiz di sini berbeda dengan usia balik. Ya. Seorang yang mumayyiz, dia belum tentu sudah balik. Ya. Namun orang yang sudah balik, dia sudah pasti mumayyiz. Seperti itu. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sab'i sinin. Dan wajib bagi kedua orang tua, ya, baik ibu maupun bapak. Nah, di sini khitabnya wali di sini yang dimaksud itu adalah ibu, bapak atau kedua orang tua, dan juga orang-orang yang terdekat dari sudut pandang si anak, ya. Kalau dari segi orang tua, ya, ayah dan ibu menyuruh anak untuk sholat itu merupakan suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban yang dimana termasuk salah satu kewajiban
bagi kedua orang tua adalah menyuruh dan mengajarkan anak untuk sholat. Tidak hanya menyuruh saja, namun juga mengajarkan anaknya untuk eh, melaksanakan sholat dan mengajarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Adapun dari pihak lain seperti pamannya atau bibinya misalnya atau kakaknya, nah maka itu sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar yang dimana setiap muslim wajib untuk eh, beramar ma'ruf nahi mungkar selama ia mampu. Selama ia mampu. Dan di sini Syekh Abdullah Sayyid Abdullah mengatakan bahwasanya batasan umurnya yaitu setelah mencapai usia 7 tahun. Setelah mencapai usia 7 tahun, ya. Dan ini sesuai dengan hadis ya, yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam hadisnya bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, muru muru auladakum bis salati bisab'in. Suruhlah oleh kalian anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun. Dan beliau melanjutkan, wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Dan pukullah mereka ya, kalau misalnya mereka tidak mau melaksanakan sholat ketika mereka usia 10 tahun. Fariqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkanlah mereka di dalam tempat tidur ketika usia 10 tahun. Nah, kemudian beliau rahimahullah berkata, yadribuhuma, dan juga memukulnya ya, ala tarkiha, apabila si anak ini meninggalkan sholat ba'da asyri sinin, ketika telah sampai usia 10 tahun, kasaumin atau kohu ya. Dan termasuk juga sholat ya, apa termasuk juga selain sholat itu adalah saum, ketika si anak ini telah mampu untuk melaksanakannya. Dan semisal dengan sholat yaitu saum, kalau si anak ini eh, mampu untuk melaksanakannya. Jadi kalau misalnya eh, anak telah sampai usia 10 tahun dan dia tidak mau saum Ramadan, maka orang tua boleh memukul anaknya, boleh memukul anaknya apabila dia telah mampu untuk melaksanakan saum. Namun apabila belum mampu, maka ya kita ajarkan secara bertahap, secara pelan-pelan. Kita ajarkan misalnya puasa setengah hari dulu, ya, secara bertahap. Kemudian kalau dia telah mampu melaksanakan puasa setengah hari, baru kita suruh mereka untuk melaksanakan puasa Ramadan 1 hari full. Nah, tentunya yang dimaksud dengan memukul di sini bukan seperti kita memukul sesuatu ya dengan keras gitu. Dikarenakan eh, hal tersebut bertentangan dengan eh, ajaran agama Islam yang dimana Islam menyuruh untuk kita menyayangi anak-anak, yang dimana agama Islam menyuruh kita untuk menyayangi anak-anak. Sebagaimana di hadis lain yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Karena termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kami dan juga tidak menghormati orang dewasa di antara kami. Oleh karena itu, di sini eh, para ulama membuat suatu batasan, ya, membuat suatu batasan berkaitan tentang bagaimana cara memukul anak ketika si anak ini tidak mau sholat, yaitu dengan pukulan yang tidak menyakiti, ya, turbatun ghairu mubarrihah, turbatun ghairu mubarrihah, yaitu dengan pukulan yang tidak menyakiti, tidak melukai, ya, namun
pukulan tersebut merupakan pukulan kasih sayang, ya pukulan yang memberikan efek jerah apabila si anak meninggalkan sholat di lain waktu, sehingga si anak takut ya ketika dia meninggalkan sholat, maka dia takut akan eh, konsekuensi dari meninggalkan hal tersebut, dan juga merupakan bentuk pengajaran secara tidak langsung ya, bahwasannya sholat itu bukan hal yang sepele. Sholat itu merupakan suatu perkara yang besar yang apabila ditinggalkan, ya maka ada hukuman berat di belakangnya. Ada hukuman berat yang harus diterima apabila si anak ini meninggalkan sholat. Nah, tentunya itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang dari kedua orang tua. Ya, jangan sampai kita termakan dengan propaganda Barat yang mengatakan bahwasanya Islam itu bukan agama yang penyayang, bukan agama yang penuh rahmat. Dikarenakan di dalam agama Islam diperbolehkan untuk memukul anak kecil. Tuh, ini omongan yang keliru, omongan yang sangat salah. Dikarenakan di dalam agama Islam kita dibolehkan untuk memukul anak kecil hanya dalam perkara yang penting saja, ya. Dan pukulan tersebut juga bukan pukulan untuk melukai, sebagaimana kita dalam ring tinju misalnya sampai berdarah, sampai bonyok, tidak. Tetapi pukulan yang disertai dengan kasih sayang yang uh, tidak melukai anggota tubuh dari si anak tersebut, dan tidak memukul di muka, ya, tidak boleh memukul di muka. Justru itu merupakan bentuk uh, parenting yang bagus yang diajarkan oleh Islam, dikarenakan di dalam hal tersebut orang tua masih diberikan wewenang, ya, kekuasaan untuk mengatur si anak, ya. Jadi yang memegang peraturan, ya, di dalam suatu rumah tangga itu orang tua, bukan seperti parenting barat yang mereka terbalik, justru yang memegang kendali dalam rumah tangga itu anak. Jadi segala keinginan anak itu harus diturutin mau tidak mau oleh orang tua. Adapun dalam agama Islam tidak, ya. Agama Islam mengajarkan kita boleh memenuhi segala kemauan anak, namun dilihat dari maslahat dan mafsadatnya, seperti itu. Namun dilihat dari maslahat dan mafsadatnya. Wallahu alam. Ya, kemudian Sayyid Abdullah melanjutkan, wa yajibu alaihi aidan ta'limuhuma ma yajibu alaihima ma yajibu alaihima wa ma yahrum. Dan wajib bagi kedua orang tua, ya, untuk mengajarkan anak laki-lakinya dan anak perempuannya apa-apa yang wajib bagi mereka dari perkara agama, dan juga apa-apa yang dilarang, terutama dari hal-hal yang berkaitan uh, al-ma'lum minad din bitururah, ya, al-ma'lum minad din bitururah, yang wajib diketahui oleh setiap muslim, atau ma la yasul muslim jahlu, hal-hal yang sepatutnya seorang muslim itu tahu, ya. Tidak boleh seorang muslim tidak tahu perkara tersebut, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar agama, dan juga hal-hal yang berkaitan tentang larangan-larangan yang ada di agama kita. Selanjutnya, wa yajibu ala ulatil amri qatlu tarikas salati kaslan, qatlu tarikas salati kasalan in lam yatub. Dan wajib bagi pemimpin pemimpin suatu negara di dalam negara Islam, ya, qatlu tarikas salah, untuk membunuh orang yang meninggalkan salat, kasalan, apabila dia meninggalkannya disebabkan karena kemalasan, in lam yatub, apabila dia tidak bertobat, wa hukmuhu muslim, akan tetapi dia dihukum untuk dibunuh dan dia mati, namun matinya dalam
keadaan muslim. Namun dia matinya dalam keadaan muslim. Dan ini merupakan pendapat mazhab Imam Syafi'i berkaitan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat dikarenakan dia malas, bukan dikarenakan dia tidak meyakini kewajiban sholat tersebut. Jadi harus dibedakan dua hal antara seseorang yang meninggalkan sholat dikarenakan malas dengan orang yang meninggalkan sholat karena meyakini akan ketidakwajiban sholat tersebut. Tentu dua hal ini merupakan sesuatu yang berbeda, yang setiap halnya itu memiliki hukum yang berbeda. Nah, kalau ada seorang muslim yang dia meninggalkan sholat dikarenakan malas, bukan dikarenakan dia meyakini akan ketidakwajiban sholat, maka dia tidak dihukumi sebagai orang kafir. Maka dia tidak dihukumi sebagai orang kafir. Namun di dalam mazhab Syafi'i, ya, orang ini harus dibunuh. Orang ini harus dibunuh oleh pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi, yang melakukannya adalah pemimpin kaum muslimin, bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan yang tidak memiliki wewenang atau tidak memiliki kekuasaan yang dia mencoba untuk eh, menegakkan hukuman terhadap orang yang meninggalkan sholat. Ini perkara yang salah. Bahkan hal ini bisa menyebabkan kehancuran di suatu negara, ya, dan menjelekan nama Islam, dan dapat menjelekan nama Islam di mata dunia. Akan tetapi yang menegakkannya adalah pemimpin negara. Nah, adapun yang meninggalkan sholat dikarenakan dia eh, meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Dikarenakan dia telah mengingkari suatu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim, yaitu sholat 5 waktu, namun dia mengingkarinya. Nah, maka sebagaimana yang telah kita pelajari di bab sebelumnya bahwasanya orang yang meninggalkan atau orang yang mengingkari kewajiban suatu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Tentu yang telah disepakati kewajibannya seperti sholat. Ya tentu uh, suatu hal yang wajib yang telah disepakati oleh para ulama akan kewajibannya seperti sholat. Dan dia mati dalam keadaan kafir, ya. Dia dibunuh dan dia dibunuh dan dia mati dalam keadaan kafir. Berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya. Apabila dia dibunuh, maka dia mati dalam keadaan muslim. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat karena kan dia meyakini bahwasannya sholat itu tidak wajib, maka dia dibunuh dan mati dalam keadaan kafir. Itulah pendapat resmi dari mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Adapun pendapat uh, dari mazhab al-Imam Ahmad bahwasanya uh, orang yang meninggalkan sholat karena malas itu langsung kafir, langsung kafir. Dan dia dibunuh, apabila dia dibunuh dan mati, maka matinya mati dalam keadaan kafir walaupun dia meninggalkan sholat karena malas. Wallahu a'lam. Selanjutnya, qala rahimahullah, wa yajibu ala kulli muslim amru ahlihi biha. Dan wajib bagi setiap muslim menyuruh, ya, keluarganya untuk sholat. Wajib bagi setiap muslim, ya, setiap muslim wajib menyuruh keluarganya untuk sholat. Wa qahruhum, dan juga memaksa mereka, wa ta'limuhum arkanaha wa syurutaha wa mubtilatiha, dan juga untuk mengajarkan kepada anggota keluarganya tentang rukun-rukun sholat dan juga syarat-syarat sholat, baik syarat sah maupun syarat wajib, ya, dan juga mubtilatiha, dan juga pembatal-pembatal sholat. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwasannya bagi seseorang yang memiliki wewenang dalam suatu hal, ya, contohnya seperti seorang ayah
yang dia memiliki wewenang di dalam mendidik anggota keluarganya, maka dia berhak untuk mengajarkan dan memaksa keluarganya untuk eh, melakukan kebaikan, apalagi suatu kewajiban, ya selama hal tersebut masih dalam batas yang diwajarkan oleh agama, selama hal tersebut masih dalam batasan yang dibolehkan agama. Apalagi berkaitan dengan sholat, ya maka wajib ya eh, dari bagi para pemimpin keluarga, ya, kepala rumah tangga untuk mengajarkan baik istrinya maupun anaknya untuk mengajarkan rukun-rukun sholat, hukum-hukum sholat, ya, syarat-syaratnya, dan juga hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Kalau misalnya kepala keluarganya tidak mampu untuk mengajarkan hal tersebut, minimal dia memfasilitasi keluarganya untuk bisa belajar mengenai hal tersebut. Minimal dia memfasilitasi atau mengizinkan keluarganya untuk mengikuti kajian misalnya, ya, untuk ngaji di masjid yang di sana diajarkan tentang rukun-rukun sholat, ya, syarat sholat dan lain sebagainya. Minimal seperti itu. Karena kalau dia tidak bisa mengajarkan dan dia tidak juga memfasilitasi, ya, dan dia juga tidak memfasilitasi keluarganya, tidak mengizinkan keluarganya untuk belajar, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kiamat kelak, ya. Di hari kiamat kelak dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang uh, orang yang dipimpinnya, yaitu keluarganya. Kemudian wa kullu man qadiru alaihi min ghairihim, dan juga selain dari walinya, ya, selain dari walinya yaitu orang tua di sini yang mampu, ya, untuk mengajarkan hal tersebut, ya, dari anggota keluarganya seperti pamannya misalnya, bibinya misalnya, kakaknya, atau kerabat-kerabat lain yang dapat atau mampu untuk mengajarkan hal tersebut bagi keluarganya. Nah, toib. Kemudian faslun. Ya, di sini kita masuk ke fasal yang baru, yaitu mengenai syarat-syarat sah solat. Mengenai syarat-syarat sah solat. Dan di sini kita telah masuk ke dalam inti bab fikih, yaitu tentang fiqhul ibadah. Fiqhul ibadah. Yang kita telah masuk ke seperempat pembahasan fikih, yaitu fiqhul ibadah, yang diawali dengan fikih taharah. Faslun wa min syurutis shalah, ya, dan diantara syarat-syarat sah salat adalah al-wudu, yaitu wudu. Di antara syarat sah salat adalah al-wudu. Yang dimaksud dengan syarat, ya, yang dimaksud dengan syarat salat di sini adalah syarat sah salat. Ya, syarat sah salat, bukan syarat wujub, melainkan syarat sah. Yang pertama adalah al-wudu, yaitu wudu. Nah, wudu secara bahasa diambil dari kata al-wadu'ah. Al-wadu'ah yang dimana dalam bahasa Arab artinya adalah berkilau, berkilau, ya, berkilau. Yang secara bahasa diartikan, ya, sebagai apa yang secara istilah dalam ilmu syar'i diartikan dengan qasdu a'dha'in makhsusa, qasdu a'dha'in uh, makhsusa biniyatin makhsusa, atau qasdu udwin makhsus biniyatin makhsusa, yaitu dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu. Mencuci anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu.
wa furuduhu, dan rukun. Di sini maksudnya furud adalah rukun ya. Wa furuduhu, dan rukun wudu sittah, ada 6. Al-awwal, yang pertama, niyatut taharati lis-salati bil qalbi aw ghairiha minan niyat al-mujzi'ati 'inda ghuslil wajh. Yang pertama adalah niat ya, rukun wudu atau furud wudu. Yang pertama adalah niat. Nah, di sini yang pertama niat untuk melakukan toharoh, yang dalam hal ini adalah wudu lis sholat, untuk sholat, bil qalbi, dengan hati, au ghairiha minan niyat, atau selainnya dari niat-niat al mujaziati, yang cukup inda ghuslil wajah, ketika ia sedang mencuci muka. Ya, jadi di sini eh, furud yang pertama ya adalah niat, yang dimana niat ini dilakukan ketika kita berwudu, yang wajib dihadirkan, yang wajib dihadirkan di dalam hati kita ketika kita sedang mencuci wajah dalam berwudu. Itulah pendapat mazhab al-Imam Syafi'i, yang dimana kita wajib untuk menghadirkan niat ketika berwudu adalah ketika kita sedang mencuci muka, ya. Jadi ketika kita sedang mencuci muka misalnya, ya, maka ketika kita sedang membasuh muka kita dengan air, kita hadirkan niat untuk uh, wudu, untuk mengangkat hadas kecil, ya, untuk mengangkat hadas kecil. Au ghairiha minan niat, atau selain apapun ya dari niat-niat yang mencukupkan ketika dia sedang mencuci muka. Nah, jadi eh, niat di dalam wudhu itu tidak terbatas pada lafal-lafal tertentu, tapi para ulama telah menetapkan contoh niat yang sah, yang ketika seorang yang telah atau ingin berwudhu, ketika ia menghadirkan niat tersebut, maka niat itu telah dianggap sah, telah cukup, ya, dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Contohnya misalnya tadi ya, niat untuk mengangkat hadas kecil. Nawaitul wudu'a li raf'i hadatsil asghar. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Aku berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Nah, itu cukup. Atau misalnya dia berniat dengan niat nawaitu fardhu wudu. Nawaitu fardhu wudu, aku berniat wudu yang wajib. Ya, aku berniat wudu yang wajib. Maka hal tersebut juga cukup. Nah, selanjutnya ya, inda ghuslil wajhi, tadi ya, bahwasannya niat itu dihadirkan ketika seseorang sedang mencuci wajah, bukan ketika ia sedang mencuci tangan, dikarenakan ketika ia mencuci tangan, cuci tangan itu bukan termasuk fard min furudil wudu, bukan termasuk satu yang wajib atau rukun ketika berwudu. Nah, maka ketika dia menghadirkan niat ketika sedang bercuci tangan, maka wajib bagi dia untuk menghadirkan niat kembali ketika ia sedang mencuci wajahnya. Maka wajib dia mengulangi niatnya dan menghadirkan niatnya kembali seperti yang telah dihadirkan ketika dia sedang bercuci tangan. Nah, dan untuk berkaitan dengan niat ini, eh, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang apabila ketentuan ini terpenuhi, maka
niatnya sah, maka niatnya sah. Ya, di dalam eh, kitab Mirqatu Su'ud Tasdiq situ ada dua bait syair ya, yang di sini eh, disebutkan oleh Al-Imam At-Tanai Al-Maliki bahwasanya beliau pernah mengucapkan dua bait syair, sebuah su'alatin atat fi niyati ta'ti liman ta'ti liman qaranaha bila wazan, haqiqatun hukman mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ada tujuh ya, hukum, tujuh pembahasan yang terdapat di dalam niat ya. Barang siapa ya yang memenuhi hal-hal tersebut maka niatnya sah ya. Ada beberapa hukum ya berkaitan dengan niat. Yang pertama contohnya adalah haqiqah, pengertian niat itu sendiri. Pengertian niat itu sendiri. Apa sih niat itu? Ya, apakah niat itu seperti orang yang apa namanya berkeinginan untuk melakukan sesuatu, atau dia ada hal yang khusus yang membedakan dengan azam misalnya. Misal ada seorang niat untuk sholat, ya, niat untuk sholat. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan bahwasanya kita tidak uh, usah mengucapkan atau menghadirkan niat ketika kita ingin sholat. Dengan kita melangkahkan kaki kita menuju ke masjid, maka itu sudah terhitung niat. Apakah benar begitu? Ya, atau misalnya ketika wudhu, kita tidak perlu untuk menghadirkan wudhu. Kita tidak perlu untuk menghadirkan niat ketika kita berwudhu, dikarenakan dengan kita melakukan gerakan-gerakan wudhu, maka itu sudah terhitung niat untuk berwudhu. Apakah benar begitu? Nah, sebagian orang ada yang berpendapat seperti itu. Namun sejatinya ya hal tersebut merupakan eh, pendapat yang menyelisihi pendapat jumhur ulama. Ya, di antaranya tiga mazhab, mazhab Al-Imam Malik, mazhab Al-Imam Syafi'i, dan juga mazhab Al-Imam Ahmad dalam kaitannya dengan niat wudhu. Nah, jadi tidak sama dengan orang yang menghadirkan niat ya, aku berniat untuk mengangkat hadas kecil ya, aku berniat berwudhu untuk mengangkat hadas kecil, dengan orang yang tidak menghadirkan niat namun dia melakukan perbuatan-perbuatan wudhu. Itu tidak sama ya. Dikarenakan niat itu secara istilah adalah qasdu syai' muqaddarinan bi fi'lih. Dia bermaksud untuk melakukan sesuatu namun berbarengan dengan perbuatan tersebut. Harus berbarengan dengan perbuatan tersebut. Ya, seperti misalnya wudhu. Ya, wudhu kita menghadirkan niat wudhu itu ketika kita sedang melakukan wudhu, yaitu ketika kita sedang mengusap wajah. Maka ketika kita sedang mengusap wajah, maka kita wajib untuk menghadirkan niat di saat itu. Dikarenakan mengusap wajah ini merupakan ya rukun yang sifatnya perbuatan yang pertama kali kita lakukan ketika berwudhu. Ya, hal yang wajib yang pertama kali kita lakukan ketika kita berwudhu. Beda dengan mengusap kedua tangan misalnya. Hal tersebut merupakan hukumnya sunnah. Hal tersebut merupakan hukumnya sunnah. Maka ketika kita berniat, maka kita hanya mendapatkan niat ya untuk melaksanakan suatu hal yang sunnah. Nah, itu yang pertama yaitu hakikat dari niat. Jadi niat itu tidak sama dengan azam ya, tidak sama dengan azam. Niat itu suatu hal yang tersendiri ya. Ketika orang pergi untuk masjid ya, untuk melaksanakan sholat, kemudian ketika dia sholat dia tidak berniat untuk sholat, maka berbeda dengan niat yang dia hadirkan ketika dia sedang takbiratul ihram. Ya tentu berbeda. Oleh karena itu para ulama telah merincikan pembahasan mengenai niat, bahkan para ulama telah membuat kitab khusus yang membahas tentang niat. Kemudian hukmun ya, tentang hukum niat, ya tentang hukum niat. Hukmun, hukum niat itu
apa sih ya di dalam suatu ibadah ya, hukum niat itu terutama dalam sholat misalnya ya, maka hukumnya wajib, termasuk dalam eh, syarat, termasuk dalam rukun sholat, termasuk dalam rukun sholat. Dan untuk niat tersendiri ya, untuk niat itu tersendiri, maka dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat." Segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, dari sini para ulama berkesimpulan membuat suatu kaidah, yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Yaitu segala perkara itu tergantung pada niatnya. Jadi seluruh eh, hampir seluruh ibadah di dalam agama Islam itu membutuhkan niat. Ya, hampir seluruh agama kita itu sepertiganya, bahkan kata sebagian ulama sepertiganya itu berkaitan tentang niat. Nah, kemudian mahal, ya mahal dunia. Niat itu di mana sih tempatnya? Apakah di lisan atau di hati? Nah, ini yang sering diperdebatkan oleh banyak orang sampai sekarang. Padahal pembahasan ini telah dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu. Niat itu di mana tempatnya? Tentu ya para ulama sepakat bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Tidak ada satupun para ulama yang mengingkari hal tersebut. Namun para ulama itu berbeda pendapat mengenai tentang hukum talafut bin niat, yaitu mengucapkan atau melafazkan niat. Ya, bagaimana hukumnya? Sebagian ulama membolehkan hal tersebut. Ya, liusa'ida lisanu al-qalb, sebagai bentuk upaya lisan untuk membantu hati. Ya, sebagian ulama membolehkan hal tersebut. Bahkan ini merupakan pendapat tiga madhab, yaitu madhab uh, al-imam Abu Hanifah, kemudian juga madhab al-imam Syafi'i, dan juga madhab al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang membolehkan talafut biniyat. Adapun madhab Imam Malik, mereka mengatakan tidak ada ya talafut biniyat kecuali hanya pada orang yang memiliki penyakit uh, wiswas ya, memiliki penyakit wiswas dan terdapat was-wasah di dalam hatinya, maka orang yang tertimpa penyakit ini, maka eh, dia disunahkan untuk melakukan talafuz biniyah. Dan ini merupakan apa namanya, perkara yang tidak perlu dianggap ketika orang melakukan talafuz biniyah maka dia telah keluar dari al-sunnah. Tidak ya. Ini merupakan pendapat sebagian para ulama yang termasuk pendapat yang mu'tabar, yang masih dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan secara ilmiah, bukan pendapat yang asal-asalan yang hanya berdasarkan pemikiran belaka, tidak ya. Bahkan banyak para ulama yang membolehkan hal tersebut mengenai talafut bin niyat. Kemudian wazaman dan zaman, waktunya niat itu kapan ya, waktunya niat itu kapan ya, kapan kita menghadirkan niat. Maka dari ta'arif niat tadi ya, kita tahu bahwasanya niat itu dilakukan ketika ya kita melakukan suatu hal yang kita niatkan tersebut berbarengan dengan kita melakukan hal yang kita niatkan tersebut. Contohnya, misalnya ketika kita ingin sholat, maka kita menghadirkan niat sholat ketika kita sedang takbiratul ihram, ketika kita sedang takbiratul ihram. Kemudian contohnya wudhu, ketika kita wudhu, kita menghadirkan niat ketika kita sedang mencuci wajah.
kecuali satu ibadah yaitu saum, yang dimana saum ini dikecualikan dari ibadah-ibadah yang lainnya yang tidak diharuskan eh, kita niat untuk saum ketika berbarengan dengan kita berpuasa, dikarenakan sulitnya hal tersebut maka di sini agama kita telah memberikan keringanan dengan adanya hadis eh, eh, man lam yubayyit as-siyam minal lail falau siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan saum Ramadan di malam hari, maka tidak ada saum baginya. Jadi untuk saum memiliki kekhususan tersendiri yang niatnya itu boleh dilakukan dari awal malam, bukan di akhir malam berbarengan ketika kita ingin melaksanakan saum, karena sulitnya hal tersebut. Jadi untuk saum itu dikecualikan dari ibadah yang lainnya yang dituntut ketika kita melakukan ibadah tersebut, kita wajib menghadirkan niat berbarengan dengan ibadah tersebut. Nah, selanjutnya kaifiyah, bagaimana cara mengucapkan niat, ya, ya, bagaimana cara menentukan lafaz niat tersebut, ya, kaifiyahnya gimana? Nah, kaifiyahnya ya tentu tergantung ibadah apa yang kita lakukan, ya, tergantung ibadah apa yang kita lakukan. Ya, misalnya ketika kita wudhu, ya, tadi kita harus menghadirkan lafaz nawaitu al-wudu'a li raf'i hadatsil asghar. Aku berniat untuk wudhu, ya, untuk mengangkat hadas kecil. Dengan niat sholat berbeda, ya. Kalau niat sholat misalnya, ya, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin lillahi ta'ala misalnya. Berbeda dengan niat saum misalnya, ya. Nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahri Ramadan. Ya, tentu kaifiyahnya berbeda tergantung dari ibadah yang dilakukan. Kemudian syarat niat itu sendiri, ya. Syarat niat, bagaimana niat yang diterima, ya, yang mu'tabaroh. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya syarat niat itu yang pertama adalah adamul munafi, ya. Ketika kita menghadirkan niat, maka tidak ada hal yang membatalkan niat tersebut, ya. Ketika kita sedang meniatkan sesuatu, maka kita tidak terlintas di dalam hati kita itu hal yang dapat membatalkan niat tersebut. Misalnya ketika kita wudhu, kita berniat untuk wudhu, ya. Namun ketika kita sedang berwudhu, kita eh, berniat untuk membatalkan wudhu tersebut dalam hati. Kita sudah memiliki niat untuk membatalkan wudhu tersebut, maka niatnya tidak sah. Tidak sah karena adanya hal yang bertentangan yang menafikan niat tersebut. Ya, karena adanya hal yang menafikan niat tersebut, yaitu untuk membatalkan wudhu. Kita niat sholat, ya. Ketika kita niat sholat, kita kemudian dalam hati kita berniat untuk membatalkan sholat, maka niatnya tidak sah. Maka sholatnya juga tidak sah, harus diulang kembali dengan niat yang baru. Yang kedua syaratnya adalah al-ilmu bil manwi, ya. Hendaknya, ya, kita memiliki pengetahuan tentang apa yang kita niatkan. Hendaknya kita memiliki pengetahuan, ya, tentang apa yang kita niatkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hukumnya adalah maksudun hasan, dan maksud dari niat itu. Apa sih fungsi niat? Ya, kenapa sih ada yang namanya niat dalam beribadah? Nah, tentunya hal ini yang harus kita ketahui. Dengan kita mengetahui hal ini, maka kita bisa membedakan antara azam dan niat. Ya, kita bisa membedakan antara azam dan niat. Mungkin sebagian orang berkata bahwasanya ketika kita telah melakukan wudhu di rumah, melangkahkan kaki kita ke masjid,
hal tersebut telah masuk ke dalam niat sholat. Ya. Padahal niat itu sendiri memiliki fungsi yang dimana adalah membedakan antara ibadah dan adah. Ya. Tamyiz bainal adah wal ibadah. Dengan niat kita bisa membedakan antara ibadat dan adat. Misalnya, ya kita ingin mandi junub, ya. Ketika kita berniat, maka kita bisa tahu bahwasanya kita tuh sedang mandi junub, mandi untuk mengangkat hadas besar. Kalau kita tidak berniat, maka kita tidak tahu ya apakah kita mandi ini mandi junub atau hanya mandi biasa. Ya, mungkin kalau kita mandi biasa kita nggak perlu niat. Ya, namun ketika kita ingin mandi junub untuk mengangkat hadas besar, maka kita wajib menghadirkan niat seperti itu untuk membedakan antara mandi yang wajib dengan mandi yang hanya mandi biasa. Begitu juga dengan sholat misalnya. Ketika kita sholat, kita wajib menghadirkan niat dikarenakan sholat itu ibadah, ya. Sholat itu ibadah. Orang bisa saja pergi ya melakukan sholat, melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi karena lupa atau karena ya, olahraga aja, ingin olahraga, ya, atau ingin ngadem doang di masjid misalnya. Tentu berbeda dengan orang yang berniat ketika dia takbiratul ihram untuk melaksanakan sholat dan apa namanya, dengan orang yang hanya melakukan gerakan-gerakan sholat, namun di situ dia tidak meniatkan diri untuk sholat. Dan yang kedua, fungsi dari niat adalah selain membedakan antara perkara yang sifatnya adat istiadat, atau hal yang biasa dilakukan di masyarakat dengan ibadah, ya. Fungsi niat yang kedua adalah tamyiz baina maratibil ibadah, ya, yaitu membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Ya, coba kita bagaimana kita membedakan kita itu sedang sholat subuh, ya, sholat subuh yang fardunya, ya, dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Padahal sama-sama 2 rakaat, ya, sama-sama 2 rakaat dan sama-sama dilakukan ketika waktu subuh telah datang. Nah, yang membedakan adalah niatnya tentu. Yang membedakan adalah niatnya. Maka ketika seorang tiba-tiba sholat aja 2 rakaat setelah ajan subuh tanpa dia meniatkan dia itu ingin sholat wajib, ya, sholat subuh yang wajib, maka kita nggak tahu ya apakah dia sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah sholat wajib, sholat subuh yang wajib. Maka tentu kita bisa membedakan hal tersebut dengan niat yang kita hadirkan di dalam hati. Apakah kita ingin niat sholat sunnah qobliyah subuh atau ingin niat sholat subuh yang wajib. Oleh karena itu, itulah fungsi dari niat. Ya. Jadi perkara niat ini merupakan perkara yang panjang. Ya. Jadi kita masih dalam rukun yang pertama, yaitu niat. Namun niat ini merupakan pembahasan yang panjang yang sangat sensitif di masyarakat kita, yang memiliki sentimen-sentimen di sebagian masyarakat kita. Seakan-akan niat ini merupakan suatu hal yang eh, perkara yang baru yang diadakan di dalam agama kita, yang diadakan di dalam agama kita. Padahal perkara niat ini telah dibahas oleh para ulama sejak ratusan tahun yang lalu, dan para ulama itu telah uh, mendiskusikan, ya, telah menjawab persoalan-persoalan yang mungkin saat ini banyak orang-orang masih mempersoalkan mengenai perkara niat. Oleh karena itu, tentu kita tidak perlu sentimen atau bahkan saling menghukumi satu sama lain di dalam perkara niat ini, dikarenakan hal ini masih dalam perkara ijtihadiyah, ya, masih dalam perkara cabang dalam agama kita, sehingga tidak perlu sampai menghakimi satu sama lain. Ya, selanjutnya ats-tsani, rukun yang kedua, yaitu ghuslul wajhi jami'ihi min manabiti sya'ri ra'sihi ila al-dhaqan wa min al-udhuni ila al-udhun.
sya'ran wa basharan la batina lihyati rajuli wa 'aridaihi idza kasafat. Yang kedua dari ya furudul wudu adalah ghuslul wajhi, yaitu mencuci wajah, cuci wajah. Nah, dari sini Sayyid Abdullah melakukan definisi apa namanya? Menyampaikan mengenai definisi wajah yang dimaksud di dalam syariat itu apa sih? Ya, apakah hanya terbatas kepada mata, hidung, mulut, dan yang ada di sekitarnya, atau apakah ada batasan-batasan tertentu berkaitan dengan wajah? Yang wajah secara bahasa itu eh, dimaksud adalah ma tahsulu bihi al muwajahah. Ya, ketika kita berbicara dengan orang lain, berhadapan dengan orang lain, dan kita tahu bahwasanya dia itu telah menghadap kita, maka itulah yang disebut dengan wajah. Nah, namun secara istilah batasan wajah itu adalah ya secara vertikal. Secara vertikal itu min mana biti sya'ri ra'sihi ila dhaqat, dari ujung ya rambut, ya ujung tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke dagu, sampai ke dagu. Itu batasan vertikal, ukuran ya. Kemudian batasan secara horizontal wa'ardon wa minal udhuni, dari kuping ilal udhuni, ya sampai ke kuping sebelahnya, dari kuping sampai ke kuping sebelahnya, ujung kuping ya, dari ujung kuping sampai ke ujung kuping sebelahnya. Sya'ron wa basyaron, ya, dan juga yang berkaitan dengan kulit, ya, baik itu dalam bentuk kulit maupun rambut, ya, misalnya seperti bulu mata misalnya, alis, ya, kumis misalnya, la batina lihyati rajuli, ya, dan juga jenggot, ya, jenggot juga termasuk dalam bagian wajah apabila dia tipis. Nah, di sini eh, Sayyid Abdullah memberikan pengecualian bagi seorang laki-laki yang memiliki jenggot yang tebal, ya, yang dia itu menutupi bagian daging atau kulit dari eh, jenggotnya tersebut, sehingga kulit dari jenggot tersebut tidak kelihatan. Maka tidak wajib dicuci bagian dalamnya, ya, tidak wajib dicuci bagian dalamnya, hanya perlu di sela-sela. Ya, tidak untuk bagian dalam, ya, kulit dalam dari eh, jenggot seorang laki-laki, wa'aridoihi, dan juga dari cambang, ya, cambang seorang laki-laki idza kasufat, apabila dua hal tersebut, ya, baik itu jenggot maupun cabang itu, apabila lebat, apabila dia lebat, maka tidak wajib dicuci dalamnya, melainkan hanya cukup di sela-sela, dan yang wajib adalah hanya bagian luarnya saja. Itu malamnya, ya, karena telah habis, kita cukupkan pembelajaran kita pada sampai kali ini, ya, mengenai rukun wudhu dan ya, dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Izin keluar.